hari pertama puasa untuk teman-teman yang menjalankan. Semoga masih semangat, tinggal beberapa jam lagi. Ngabuburitnya, saya temenin di sore hari ini. Perkenalan kayaknya sudah sempat saya sit in di kelas ini ya. Mungkin saya perkenalan lagi. Nama saya Syayu Zuhrufa, saya adalah salah satu pengajar baru di ilmu administrasi bisnis. Saya nggak tahu di kelas ini apakah ada yang, ngambil kelas saya, studi kasus bisnis digital. Eee oke, untuk karir saya setelah lulus S1, itu berarti sekitar tahun 2012, 2013, saya sudah bekerja di advertising agency selama beberapa tahun. Eee, Kebetulan S1 saya adalah komunikasi dan saya, di Universitas Indonesia dan saya mengambil, konsentrasi periklanan, advertising. So, without further ado, saya akan mulai, presentasinya. Jadi karena saya, akan presentasi dan tidak bisa melihat nama kalian, kalau saya bertanya atau kalian ingin menjawab atau ingin bertanya juga, silakan sebutkan nama terlebih dahulu. Saya harap kalian lebih aktif karena sebenarnya ini interaktif banget dan industri periklanan ini sangat erat dengan, selain berhubungan dengan, digital business, itu sangat berhubungan dengan pemasaran, kreativitas juga, dan komunikasi. Jadi saya harap kalian aktif di kelas ini, dan kalian bisa, kelasnya sebenarnya lebih ke diskusi sih apa yang kalian, I will answer your curiosity about advertising industry gitu. Oke, aku mulai presentasinya. First of all, I'm so sorry you can hear any sound from the videos karena kayaknya ada yang salah dengan settingnya atau apa gitu ya. Aku jadi nggak bisa share, the sound karena di kelas sebelumnya juga kayak gitu. Cuman untungnya video-video yang akan aku tampilkan pun, eee, tidak terlalu banyak memerlukan apa ya, audio gitu. Kalian bisa lihat aja atau ada caption di situ, kalian bisa baca aja. Okay? So, this afternoon I will share you about what's going on in the advertising industry. So the title will be Behind the Ads. Aku akan banyak share juga contoh-contoh iklan, the best advertisement gitu supaya kalian ada gambaran. Jadi ada 5 subjek atau topik utama di sore hari ini. Ada what is ad, kita akan mulai dulu sebenarnya advertising atau advertisement itu apa. Terus kenapa kita butuh advertisement atau advertising. Terus siapa aja sebenarnya yang membutuhkan atau yang melakukan ads ini. Terus bagaimana prosesnya. Dan yang terakhir adalah terkait dengan industrinya sekarang dan ke depannya. Nah, yang pertama adalah apakah itu ads atau advertising atau advertisement. Nah, ini adalah salah satu television komersial terbaik sepanjang masa dan I'm so sorry you can hear any sound, tapi sebenarnya key dari iklan ini nggak di soundnya, tapi di visual dan di ending dari videonya. Silakan ditonton, nanti aku akan tanya nih maksudnya apa. Oke, have any idea kenapa iklan ini dianggap sebagai the best TVC? Ada yang get the message nggak dari Apple?
Tadi di kalimat terakhir tuh sebenarnya punchline-nya. Ini aku akan show ya kalimat terakhirnya itu. Nah, ini kalimat terakhirnya. Ada yang tahu kenapa ini iklannya keren, dianggap keren banget? Silakan Saya open mic. ingin menjawab, Bu. Boleh. Ini dengan siapa? Sorry, nggak kelihatan namanya Saya soalnya. Muhammad Narendra Putra. Oke, silakan Narendra. Apa tuh kira-kira? Mungkin Apple ingin memberikan warna baru pada apa produk yang akan dijualnya. Nah, terus yang kenapa 1984 ini tidak akan seperti 1984, mungkin visi dari Apple tuh ingin apa ya, bukan memecahkan, kayak memberikan warna kepada dunia yang mungkin bagi Apple itu monoton atau begitu-begitu saja. Mungkin itu aja sih dari saya. Oke, thank you banget Narendra. You get the message very good. Karena memang ini adalah momen di mana Mac itu keluar pertama kali. Di saat semuanya pakai komputer yang base-nya Windows or only gitu ya, mereka Mac ini ngelihat kayak mereka ingin memberikan warna baru, memberikan sebuah sistem yang baru, lebih modern lagi, dan tadi cewek tadi melemparkan palu itu maksudnya I will break all this kebosanan ini akan gue hentikan gitu ceritanya. Dan sebenarnya ide kalau misalnya kalian suka baca, kalau kalian tahu novel tulisan George Orwell yang 1984, itu sebenarnya maksudnya sebenarnya base-nya adalah dari situ gitu. 1984 itu menggambarkan keotoriteran, kemonotonan, semua orang harus sama, dan Macintosh ingin menunjukkan dengan Mac, dengan Apple, you won't feel the same boring life gitu. Thank you Narendra untuk jawabannya, dan ini campaign ini membuat Apple memiliki TVC terbaik sepanjang masa. So the next one, ini adalah best printed ads of all times. Kalian boleh lihat dulu, ini adalah visual-visualnya. Kalian boleh interpreting sendiri ini maksudnya apa, terus kenapa ini jadi best printed ads of all times. Silakan, boleh pilih salah satu dan show your interpretation or opinion about one of the ads. Silakan, siapa aja boleh. Nggak akan ada yang salah dan benar, terlalu benar atau akan saya salahkan karena saya pengen kalian beropini. Silakan. Saya mau jawab, Bu. Boleh, dengan siapa? Saya Firmas Adani. Itu saya ngelihat yang iklan Chocolate in Vanilla ini, the flavor of the week black in white. Jadi mungkin ini untuk menghilangkan, kan mungkin kalau di Amerika sana kan rasismenya kan kuat banget ya. Jadi iklan ini tuh langsung mematahkan semua itu. Kalau misalnya black and white itu sebenarnya nggak apa-apa gitu disatuin. Malah kalau misalnya di dalam hal coklat itu masih menjadi rasa yang enak gitu sih Bu menurut saya. Oke, thank you Firmas ya tadi. Thank you ya. Nanti kami Ya, akan bahas setelah ada 2 lagi yang ngomong. Oke, siapa lagi teman-teman? Silakan. Tadi iklan yang tengah udah dikulik nih sama Firmas. Boleh yang lain? Ayo. Atau Pak Daniel mau nunjuk? Silakan. Saya aja Bu, boleh Bu. Itu siapa di situ? Kevin. Oh ya, Kevin, silakan. Kevin mau pilih yang mana? Yang paling kiri ya. Yang Pepsi ya? Ya, itu kalau nggak salah tulisannya We Wish You a Scary Halloween. Right. Jadi dia kayak nunjukin kalau dia mau nge-ads kalau misalnya Pepsi itu nggak seserem itu gitu, nggak seserem Coca-Cola. Tapi kalau nggak salah di counter lagi sama Coca-Colanya dibales Everybody Wants to be a Hero. Oke. Thank you Kevin. Jadi ya itu ads yang oke juga. Oke, sip. Sure, thank you. Oke, satu lagi, silakan teman-teman. For me, this is the most powerful one ya. Ada yang mau berpendapat tentang iklan yang di kanan? Why is it categorized as best printed ads? Ada?
Pak Daniel mungkin boleh ditunjuk nih salah satu mahasiswi atau mahasiswanya. Oke, mungkin Nanda boleh coba menjawab ya. Ada gambar seorang ibu yang memegang handphone, kemudian di sana ada percikan darah ya. Kira-kira maknanya apa itu, Nanda? Sebenarnya saya masih nggak yakin sih itu tuh iklannya gimana. Cuman kalau yang saya tangkap sejauh ini tuh jadi mungkin itu ngiklanin tentang HP. Terus habis itu tuh itu kenapa muncul percikan kayak darah dari itu bisa dibilang dari speaker HP-nya kali ya. Jadi kayak maknanya tuh jadi si speaker HP-nya tuh bisa ngeluarin suara yang jelas banget, bahkan sampai orang pun ngerasa harus ngejauhin dari speaker HP-nya gara-gara saking bagus dan kerasnya gitu suaranya. Itu sih paling. I see. Oke, that's interesting. Mungkin nggak kelihatan ya tulisannya. Itu ada tulisan di situ sebenarnya. Don't talk while you drive. Anyone get that? Udah jelas sih. Ya. Oke. Kamu ada pendapat lain nggak setelah tahu itu ada tulisannya? Kalau ada pendapat lain, Belum silakan. kepikiran lagi sih. Oke, Boleh bantu jawab nggak? Boleh, silakan. Dengan siapa? Febiana. Mungkin Oke. kan berarti kan itu ada ternyata di situ ada tulisan don't talk while you drive ya kan? Kalau nggak salah. Berarti mungkin di situ tuh ternyata dari darahnya itu berarti kayak ngasih tahu ternyata orang yang lagi di teleponnya itu ternyata tuh kecelakaan gitu. Jadi intinya ya mau ngasih pesan itu sih yang don't talk while you drive. Oke, thank you. Thank you, siapa tadi namanya? Nina. Oke, Nina. Oke. Oke, makasih teman-teman yang udah jawab. Aku akan bahas satu persatu ya. Tadi yang pertama, interesting. 2 kelas ini, yang pertama dipilih adalah iklan yang tengah ya. Tadi udah benar jawabannya sebenarnya yang tadi black and white and about the racist issue. Nah, selain itu sebenarnya yang mau digambarkan juga si brand es krim ini sebenarnya dia juga ingin menunjukkan bahwa Obama is the first president yang melegalkan LGBTQ di Amerika dengan adanya pelangi di belakang itu. Jadi kalau misalnya mau dilihat lebih dalam lagi, brand ini sebenarnya mendukung message itu gitu. Kalau kita ngomongnya konteks geografisnya di Indonesia, ini pasti akan menjadi kontroversi karena ini adalah brand di sana. Jadi that's good for them gitu karena mereka menyuarakan suara minoritas gitu. Lalu yang tadi yang Pepsi and Coca-Cola, sebenarnya ini iklannya Pepsi ya. We wish you a scary Halloween. So they project Coca-Cola as a very scary things or brand gitu ya. Karena itulah yang mereka tunjukkan di iklan ini. Dan Pepsi is the good side, the real one gitu loh. Kayak Coca-Cola itu jubahnya, ceritanya yang menyeramkannya, Pepsi itu adalah ya the good side-nya gitu. Nah, yang terakhir tadi ini adalah campaign tentang drive safely gitu, jangan terima telepon, jangan main telepon karena ketika kamu menelpon orang atau kamu main handphone gitu di jalan itu sangat beresiko untuk terjadinya kecelakaan dan akhirnya ini kalau bisa dilihat nih cewek ini tuh ada tato di tangannya ini kan kalau untuk orang India itu adalah dia udah menikah, berarti dia iklan ini menunjukkan bahwa dia istri dari yang menelpon dan karena mereka teleponan ketika pasangannya di jalan dan itu akan merugikan istrinya juga tentunya karena dia jadi kehilangan suaminya gitu. So this is the best printed ads. I hope you get the idea ya. And then, nah ini tuh sebenarnya international campaign dari Hershey. Hershey itu kalian harusnya tahu ini adalah coklat. Karena ini nggak ada suaranya, saya akan tunjukin awal-awal dari videonya aja kali ya. Nih, ini videonya. Sorry banget nggak kedengeran suaranya ya. Tapi you get the visual.
Oke, segitu aja kali ya untuk videonya. Ada yang mau share pendapat? Campaign apa ini, terus kenapa Hershey ngomongin ini gitu? Ada yang mau share pendapatnya? Ini dianugerahi sebuah award, dia di pemenang nominasi The Most Loved Campaign terbaru dari Hershey. Ada yang mau share? Bingung? Oke. Kalau bingung, aku akan jelasin. Jadi ini Hershey itu sebuah coklat ya, dan kampanyenya diambil dari twist dari kak brandnya. Jadi Hershey, mereka membuat campaign yang menyuarakan atau empowering women from developing countries, dan ini diambil dari Afrika, dan mereka message-nya adalah perempuan itu bisa bersuara dan bisa menjadi apa yang mereka suarakan gitu. Dan campaign ini mendapat perhatian dari berbagai pihak, termasuk NGO-NGO bahkan pemerintah. Dan ya, mereka menjadi campaign The Most Loved Campaign gitu. Itu. Jadi yang bisa dilihat dari sini adalah mereka itu bermain dengan nama brand mereka sendiri. Jadi dari Hershey jadi Hershey gitu. Nah, sekarang saya mau nanya nih. So what do you think? What is ad? Apa itu advertising or advertisement? Setelah melihat contoh-contoh tadi, apa menurut kalian iklan itu? Ada yang mau share? Boleh coba jawab lagi nggak, Bu? Boleh, ini Diana. dengan siapa? Sorry. Oke, silakan. Mungkin kalau menurut saya yang udah saya lihat dari apa yang Ibu tunjukin, ad itu berarti kayak nggak cuma untuk apa ya, program dari perusahaan atau brand tersebut untuk memperkenalkan brandnya atau mempromosikan brandnya, tapi untuk juga sebagai apa ya, kayak ngasih nilai atau apa ya, nilai untuk sorry, maksudnya kayak ngasih nilai apa ya, nilai yang bermanfaat gitu, nggak cuma untuk brandnya, tapi juga buat nge-aware masyarakat gitu sih. Oke, thank you. Ada lagi? Teman-teman ada yang mau nyoba jawab? Setelah tadi contoh-contoh itu, apa sih advertising or advertisement itu? Yuk, satu orang lagi deh. Ada yang mau coba jawab? Pak Daniel coba ditunjuk kali ya mahasiswanya. Boleh Bu Siayu, saya tunjuk Boleh. Nur Fatia deh. Silakan Nur Fatia. Silakan. Nur Fatia, boleh? Ya. Apa tuh advertising or advertisement, Nur Fatia? Aku tuh ngelihatnya dari yang iklan-iklan itu pasti ada poin pentingnya gitu. Nggak cuma ngepromosiin sebuah produk, tapi mereka tuh ngeliatin nilai-nilai penting yang memang banyak berguna di masyarakat aja gitu. Nggak cuman ngeliatin produk mereka aja gitu. Aku sih nangkapnya baru segitu. Oke, thank you Nur Fatia. Oke. So, I have two explanation for you guys. Nah, ini yang pertama, David Ogilvy. David Ogilvy ini adalah salah satu founder, malah dia adalah foundernya sih. Dia founder dari Ogilvy Agency gitu, advertising agency yang adalah multinational, the biggest and multinational advertising agency gitu in the world from USA. Jadi dia menyampaikan gini, advertising is not an art form, it's a medium for information, a message for a single purpose, to sell. Nah, banyak yang nangkep message-nya David Ogilvy ini, oh berarti iklan tuh jualan doang dong, kalau to sell doang. No, what he meant
adalah to sell everything, not only the brand as a commercial, tapi the message, the brand proposition, the value proposition, you sell everything so the audience buy it. Jadi mereka believe gitu, mereka membeli itu, mereka believe the brand, believe the message. Gitu kalau menurut David Ogilvy. Yang kedua adalah William J. Stanton bilang advertising consists of all the activities involved in presenting to a group a non-personal, oral or visual, openly sponsored message regarding disseminated through one or more media and is paid for by an identified sponsor. Jadi kalau menurut William, advertising itu adalah semua aktivitas yang menggambarkan atau menunjukkan grup atau personal atau perusahaan dan secara visual maupun audio gitu ya, dan mereka itu disponsori gitu, dibayar dan ada yang membackup lah gitu. Jadi dua inti dari advertising dari dua orang ini adalah to sell and sponsor, identified sponsor. Jadi istilahnya advertising itu punya dua ini. Mereka punya ads itu harus punya kekuatan menjual dari segi apapun ya. Terus yang kedua adalah ada yang memang membackup advertising itu, atau ya memang ada yang membayar iklan itu gitu. Ya berarti the brand or the governance or the organization gitu. Jadi nggak mungkin iklan tuh ujuk-ujuk muncul aja gitu, enggak gitu. Nah, setelah itu, ad is here and there. Jadi kalau kalian nggak ngeh, sebenarnya kalian tuh dikelilingi banget sama iklan gitu. Mulai dari TVC itu adalah television commercial, radio ad, online ad yang sekarang ada di mana-mana yang pasti kalian terpapar banget karena kita tidak pernah lepas dari handphone, media sosial gitu. Outdoor ad ini bisa dilihat juga nih di sini, itu ada salah satu contoh outdoor ad yang mungkin kalau ada yang pernah naik komuter lain gitu ya, atau MRT itu tuh kalau di luarnya ditempelin misalnya Tokopedia atau brand apa gitu, nah itu mereka lagi melakukan outdoor ad. Ada magazine ad, newspaper ad, and direct mail atau leaflet gitu ya. Kalau misalnya kalian subscribe atau misalnya Zalora gitu, terus kalian subscribe newsletter atau kalian sign up, terus nggak sengaja centang box I will subscribe for the newsletter, nah itu kalian kena tuh direct mailnya mereka gitu tentang promo-promo. Ini dia adalah semua tipe-tipe advertisement gitu yang you realize it or not, kita surrounded by it. Nah, terus kenapa sih kita butuh advertising or advertisement? Nah, ini ada 3 tujuan utama dari iklan. Persuade, inform, remain. Persuade ya tentunya kalian ingin membujuk orang gitu untuk mengetahui, mengamini brand kalian dan membeli bahkan. Inform, tentu saja kalian ingin menginformasikan tentang produk kalian lebih jauh gitu supaya orang lebih memahami. Remind, ada supaya orang tuh inget. Jadi mungkin brand kalian udah lama nih nggak ngelakuin ads atau promo. Jadi kalian ingin remind lagi sebenarnya produk kalian tuh ingredientnya apa atau kegunaannya apa aja kayak gitu. Nah, ini aku mau ngasih tunjuk iklannya Gojek dan aku ingin kalian identify sebenarnya dari iklan ini, dari 3 purpose ini apa yang mereka lakukan. Nah,
Ada yang bisa identify dan share apa sebenarnya message dari Gojek ini di iklan ini? Purpose-nya tuh apa gitu dengan membuat iklan ini? Halo, teman-teman. Yuk dicoba jawab aja dulu. Ada yang mau coba jawab? Pak Daniel mungkin boleh dibantu untuk ditunjuk berarti. Oke, baik Bu Sayu. Fahdan, silakan. Kira-kira message yang ingin disampaikan dari iklan Gojek ini, kira-kira yang mana ya, Fahdan? Tes. Kedengaran, Pak? Ya, kedengaran. Ibu, sebenarnya tadi saya nggak terlalu jelas ya, soalnya jaringan di kosan saya agak putus-putus. Cuman yang saya tangkap di sini itu lebih ke informasi tentang layanan jasa yang diberikan dari Gojek. Kayak tadi ada apa? Video di mana seorang cowok lagi buka kulkas ya. Kalau nggak salah yang saya tangkap itu kayak dia butuh produk itu, terus nggak ada. Jadi kayak ada layanan Go Market lah kayak gitu pokoknya. Itu sih. Makasih Bu. Oke. Ya, sama-sama. Ada lagi teman-teman yang mau menambahkan atau menyampaikan pendapatnya tentang iklan barusan? Nggak ada? Oke. Jadi iklan Gojek Enjoy the Flow ini memang tujuan utamanya adalah inform the audience gitu about the features that they have. Terus mereka ngasih tahu lah dengan berbagai angle kegiatan kita sehari-hari yang bisa di-provide gitu ya sama Gojek, the company ini. Dan yang kedua sebenarnya mereka juga remind. Mungkin kita karena terlalu sering pakai satu fitur doang, kita jadi kayak lupa Gojek tuh punya berbagai fitur lain loh yang sebenarnya juga bisa menolong kalian di kehidupan sehari-hari. Jadi iklan ini ada dua purpose-nya. Itu adalah inform and remind. Selanjutnya, nah sebenarnya masih ada 8 lagi the detail of real purposes-nya dari keberadaan iklan ini. Gitu. Yang pertama, introduce new product. Kalau kalian punya atau kalian kerja di sebuah company dan mau launch sebuah produk baru gitu, misalnya waktu itu Magnum lah ya, Magnum Mini mau keluar. Nah itu mereka tuh jor-joran banget bikin iklan di TV, di radio, bikin billboard. Pokoknya mereka bikin the whole campaign yang integrated gitu supaya launching new produknya ini sukses gitu. Terus ada creation of demand tentunya dengan membuat iklan ini tentu brand atau pemilik usaha inginnya terbentuklah gitu keinginan untuk orang-orang untuk punya barang tersebut atau membeli barang tersebut gitu. Selanjutnya adalah to face the competition. Jadi kalau misalnya istilahnya kalau kalian punya iklan kalian menunjukkan gitu eksistensi kalian tuh masih ada dan it's still strong and going stronger. Jadi ngasih tunjuk nih ke kompetitor-kompetitor kalian nih kalau gue ini ada loh dan gue tuh cukup powerful juga gitu. Terus ada creation of goodwill. Jadi kalian mau misalnya kalian membuat iklan tujuannya adalah supaya orang berkeinginan gitu untuk berbuat baik lah atau untuk mendorong apa perilaku-perilaku yang baik gitu goodwill-nya. Terus communicate with the customers, mereka ingin berkomunikasi atau menyampaikan pesan-pesan mereka atau menyampaikan value proposition mereka ke customers. Terus neutralize competitors marketing strategi. Jadi kalau misalnya nih biasanya nih Gojek sama Grab mereka tuh ngeluarin campaign tuh deket-deketan gitu. Jadi misalnya Grab tuh tadinya bikin campaign apa, nah Gojek muncul dengan campaign si The Flow ini untuk ngasih lihat apa ya strateginya kita juga gitu. Jadi istilahnya mereka akan saut-sautan terus gitu. Jadi menetralisir jadi masyarakat udah terpapar nih sama infonya Grab, nah Gojek masuk kayak gitu. Terus habis itu discourage new entrants. Jadi dengan membuat campaign yang boom banget, yang bang gitu,
bikin industri-industri apa atau brand-brand baru yang mau masuk tuh jadi jiper gitu, jadi takut untuk melakukan strategi atau campaign, karena kalau misalnya udah ada brand gede atau penguasa pasar lah gitu yang bikin campaign, salah satu tujuan mereka adalah bikin si anak-anak bawang ini agak jiper gitu sama mereka. Terus yang terakhir adalah mirip sama communicate with the customer, itu a bridge to customer. Jadi sebelum ada digital media ini ya, iklan kayak TVC, radio gitu, billboard itu adalah jembatannya brand gitu. Benar-benar satu-satunya jembatannya brand untuk menyampaikan maksud dan tujuan mereka, message mereka. Ads itu adalah satu-satunya jalur mereka. Begitu. Selanjutnya, nah ini ada kampanyenya Kopi Kapal Api. Jadi ceritanya nih Kopi Kapal Api ini kalau misalnya kalian, ya pasti kalian tahu lah Kopi Kapal Api ini relatednya sama siapa gitu ya, sama bapak-bapak atau sama yang laki-laki yang sudah cukup dewasa dan kegiatannya mungkin dan minum kopi kapal api itu kayaknya nggak di kafe deh, tapi di rumah atau di kantor gitu, atau di warung mungkin. Nah, tapi dengan keberadaan berbagai brand ini, brand kopi-kopian yang lagi ngetren ini, mereka mulai kayak getir juga nih, wah ini masa iya sih kita diem aja, masa kita stay dengan pasar kita ya yang bapak-bapak itu, sedangkan sebenarnya behavior anak muda nih lagi ngopi banget. Gue sebagai senior di pasarnya kopi, masa nggak ngapa-ngapain? Nah akhirnya mereka mulailah membuat campaign yang untuk menggrab generasi kalian nih. Dengan bikin dengan bikin challenge di TikTok, terus mereka juga menggunakan brand ambassadornya juga Agnes Monica gitu. Padahal kalau kapal api mungkin cocoknya siapa ya? Ya yang bapak-bapak banget ya. Mungkin kalaupun emang iya ya Rio Dewanto gitu ya, tapi ini Agnes Mo gitu. Terus mereka juga bikin cafe bahkan, walaupun most of them itu pop up store gitu, tapi mereka juga bikin di beberapa kota besar cafe. Yang bisa kalian lihat ini di kiri bawah, mereka bikin menu-menu yang supaya ngikutin zaman banget gitu. Dan ngasih lihat bahwa kopi kapal api ini juga following the trend loh, bahkan kita tuh bisa juga di-combine dengan rasa-rasa lain gitu. Nah, ini adalah salah satu strategi kopi kapal api untuk mendobrak pasar gitu, untuk masuk untuk mereka sebenarnya mereka nggak new entrance juga, cuman untuk kategori kopi-kopian masa kini itu mereka naik dan masuk gitu, untuk ceritanya menggoyang kompetitor-kompetitor juga gitu, supaya atau bahkan mereka ingin dianggap sebagai kompetitor juga di industri kopi yang sekarang. Seperti itu. Nah ini adalah the Epic War. Jadi kalau kalian harusnya akrab sih sama dua brand ini ya, walaupun Pepsi it's not a big thing in Indonesia, but they are both really a huge rival gitu ya, a big rival, Pepsi versus Coca-Cola. Nah ini aku mau ngasih lihat iklannya, you will not hear any words, tapi dari visual sebenarnya agak tergambarkan, tapi nanti aku akan jelaskan lebih lanjutnya. Nah, jadi ini adalah salah satu contoh di mana iklan itu menjadi ajang unjuk giginya brand gitu. Bahwa which one is the most powerful gitu. Jadi kayak mereka akan melakukan ini gitu. Ini yang dilakukan sama Pepsi adalah di iklan ini itu ada Santa Claus yang tadi yang bewokan putih itu adalah sebenarnya Santa Claus, but this is summertime. Terus si penjaga barnya tuh ngelihat Santa Claus langsung ngeluarin Coca-Cola kan, karena kalau kalian ingat, pasti kalian ingat sih, bajunya si Santa Claus itu apa sih? Putih merah putih, itu adalah warna Coca-Cola banget gitu. Sedangkan terus tiba-tiba si Santanya bilang kayak
no, I want Pepsi gitu. Karena terus si barnya bilang loh, bukannya lo tuh sangat terinfluence sama Coca-Cola ya? Enggak, ini lagi liburan, ini lagi summer, jadi ini saatnya buat gue minum Pepsi gitu. Nah, dan dia tuh lagi party gitu sama si kurcaci-kurcacinya juga, dan ini adalah salah satu strateginya Pepsi bahwa for a good time, for summertime, it's Pepsi time gitu. Jadi even Santa Claus aja betray Coca-Cola gitu, kayak mengkhianati Coca-Cola karena kalau udah summer tuh pasti waktunya Pepsi. Ini adalah salah satu contoh di mana tujuan dari iklan untuk apa ya, shaking the market like the competitors gitu. Kalau mereka berdua ini memang sangat berani sih untuk apa ya, intimidate each other. Nih kalian juga bisa lihat di kiri bawah itu Pepsi everywhere, terus di atas ada Coca-Cola second floor. Jadi maksudnya Coca-Cola tuh akan selalu ada di atas lo, Pepsi gitu. Kayak ya lo bolehlah di mana aja tapi lo selalu akan di bawah kita. Nah, terus yang di kanan ini iklannya Pepsi lagi, itu ngasih lihat kalau sedotan tuh nggak mau masuk ke lubangnya Coca-Cola, maunya cuman ke Pepsi doang. Nah, ini adalah contoh campaign yang selalu epic ya, mereka selalu mengeluarkan iklan-iklan yang sebenarnya intimidate each other, tapi mereka don't bother, ya udah nggak apa-apa. Justru ketika misalnya Pepsi bikin campaign apa gitu yang ngejatuhin Coca-Cola, ya Coca-Cola tinggal bikin jawabannya aja kayak gitu. Nah, selanjutnya, terus siapa sih yang melakukan atau membutuhkan ads juga gitu? Nah, ini adalah klien-kliennya nih, atau yang ceritanya butuh ads lah gitu. Pertama biasanya company atau NGO. NGO itu non-governance organization. Non-governance organization itu contohnya kayak Greenpeace, WWF ya, bukan yang Smackdown, tapi yang tentang pelestarian hewan-hewan gitu. Terus ada public figure, itu bisa politisi, bisa artis, bisa siapa aja. Terus ada government tentunya. Government sangat butuh iklan juga untuk mensosialisasikan program mereka atau memberitahu masyarakat tentang aturan-aturan baru seperti itu. Nah, ini ada 2 campaign yang berkaitan dengan satu tokoh, public figure. Not even, yes, dia public figure, dia bahkan presiden ya, atau mantan presiden Amerika. Kalian silakan lihat campaign ini dan bedakan campaign yang kiri dan yang kanan. Ada yang mau menjawab? Ini total different sih. Ini gambaran dari yang mendukung dan tidak mendukung bahkan. Silakan di-identify. Ini apa yang membedakan dari mereka berdua, terus apa yang disampaikan. Silakan. Saya mau coba jawab lagi, Bu. Nggak ada yang mau menjawab. Boleh, ini dengan siapa? Sorry. Ini Firnas Adani yang tadi. Halo? Oh ya, oke. Silakan. Ya. Ya, jadi mungkin ya kalau iklan yang Halo? kiri itu kan. Halo? Tes. Ya, kedengeran kok. Silakan. Oh iya. Jadi mungkin kalau iklan yang kiri itu kan mungkin menunjukkan kalau Donald Trump itu ya orang yang baik, tapi ini juga kan dari akun Donald Trump-nya langsung ya, yang di atas kiri ini yang postingan Facebook ini mungkin, sama yang bawahnya itu menunjukkan kalau public safety, terus ada gambar Donald Trump-nya, yang satunya itu chaos and violence saat nggak ada Donald Trump. Tapi kan itu ya bukan dari seluruh sisi Amerika gitu ya. Nah, kalau yang kanan ini lebih menyampaikan pesannya lebih bold gitu. Kalau menurut saya kan dari nama Donald Trump, terus yang di boldnya itu DONT, jadi don't gitu. Jadi ya menyampaikan pesannya itu ya jangan gitu. Sama yang bawahnya juga kayak simple, cuman Donald Trump is failing Amerika gitu sih. Oke, thank you. Ya benar, ini adalah dari campaign politiknya Donald Trump waktu dia mau naik lagi di masa ini ya versus Biden waktu itu. Nah ini
Benar, yang di kiri ini adalah dari tim pro-nya Trump. So they do ads, of course, in online platform most of the times. Karena kalau kalian tahu dan realize, Donald Trump itu so over himself. Jadi kayak ads tuh akan selalu tentang dia, dan satu hal lagi yang akan selalu di-highlight Trump adalah isu-isu yang triggering gitu, yang sangat amat mempengaruhi emotion. Dia mainnya di sana gitu. Gimana terutama di yang kedua ini ya, bagaimana dia triggering bahwa public safety is my thing gitu. Kayak kalau nggak ada gue, pasti ada chaos and violence. Dan Trump itu sangat bermain dengan data. Dia tuh sebenarnya kalau kalian ngikutin itu dia tuh punya tim khusus untuk digital advertising. Dia main di data, gimana cara bikin ads yang benar-benar targeted orang-orang dengan yang memiliki kepentingan dan fokus dengan isu tertentu gitu ya. Misalnya ya kayak ini di sini ada evangelicals for Trump, itu orang-orang yang gereja banget lah istilahnya, mereka sasar gitu ya. Terus mereka juga sangat meng-highlight isu-isu yang berhubungan dengan rasisme gitu, dengan teroris. Makanya hatred yang mereka bangun itu sangat tinggi di sana menurut riset. Seperti itu. Nah, yang kedua ini Donald Trump itu disingkat DONT, memang benar Donald Trump. Jadi jangan pilih dia lagi. Ini lumayan bom ya, karena mereka nge-ads ini di Times Square. Jadi mereka benar-benar bikin ads yang offline dan supaya dilihat langsung sama semua orang gitu. Donald Trump gitu. Walaupun tidak ada embel-embel kalimat panjang-panjang kayak yang campaign di sebelah kiri, tapi that's right, it's really bold gitu. Yang kedua, ini sebenarnya gambar ini kalau kalian tahu adalah saat dimana terjadi sebuah demonstrasi, terus si pendemonya itu diserang sama aparat karena di daerah tersebut Donald Trump tuh lagi mau ke gereja. Dan akhirnya masyarakat tuh kayak istilahnya dipukulin, ditembakin peluru karet karena Donald Trump mau lewat, kayak gitulah istilahnya. Jadi mereka pakai gambar ini dan kopinya Donald Trump is failing America. So from this example you can see that advertising it's a very important thing in various aspect, kayak even the politik. Dan dia tuh bisa banget mengubah pola pikir dan change the value inside you gitu. Nah, kalau ini adalah pelaku atau yang membuat iklannya, the agencies. Di sini saya mengkelompokkan menjadi 4 ya, yang paling common. Ini ada advertising agencies, dia itu do all aspects. Ada media placement-nya juga online dan offline. Media placement tuh kayak mereka itu adalah orang-orang yang mengatur budget dan tempat iklan itu akan ditayangkan. Mau di TV mana, jam berapa lama, terus kalau misalnya billboard mau di daerah mana, itu namanya media placement. Atau mereka juga yang mengatur juga iklan digital mungkin gitu. Terus ada media agencies, ini ada di advertising agencies ini saya naruh istilah the creation of ATL and BTL ads. ATL and BTL itu ATL above the line, BTL itu below the line. ATL itu adalah iklan-iklan yang berhubungan dengan media, BTL itu adalah yang tidak berhubungan dengan media, terutama media-media konvensional. Jadi BTL itu kalau dulu tuh contohnya tuh biasanya kayak sponsorship gitu, itu namanya BTL kayak gitu. Terus ada media agencies, aspeknya itu mereka lebih ke benar-benar ngurusin media placement. Kalau kalian pernah dengar ada namanya Mindshare, itu worldwide agency. Mereka benar-benar ngatur penempatan iklan. Jadi misalnya mau seperti yang tadi saya bilang di TV mana, atau kalau mau billboard di daerah mana. Kalau misalnya mau pakai iklan online di Facebook tuh budgetnya berapa, pakai gambar yang mana, berapa lama, terus performance-nya dilihat, terus kalau misalnya mau diganti atau revisi berapa minggu sekali, seperti itu. Terus ada creative agencies, mereka itu do the concepting and executing the creative assets. Jadi kalau misalnya media agencies ini benar-benar cuma ngatur penempatannya, nah
kreatif agency ini yang bikin apa yang mau ditempatin, misalnya bikin videonya, bikinin image-nya, atau anything yang berhubungan dengan creative assets, logo mungkin, terus juga bikin tone warna untuk klien gitu. Nah biasanya kalau kalian baru bikin brand gitu, creative agencies adalah yang kalian sasar gitu. Yang terakhir adalah yang lagi hype sekarang, yang ada di mana-mana, itu adalah digital agencies. Aspeknya ada take care of all the campaign on digital platform, terus mereka juga ngurus digital assets, dan mereka juga biasanya handling placement di digital media. Ya kalau misalnya kalian pakai Facebook, terus pakai Google Analytics, mereka juga yang mengatur itu atau membuat report itu. Kalau kalian punya budget untuk ads Facebook juga mereka yang ngatur, penempatannya gimana, berapa lama, budgetnya berapa, dan biasanya kalau udah main di pakai advertising agencies itu pasti mainnya di angka puluh sampai ratus juta untuk penempatan ads-nya gitu. Oke. Nah, ini adalah semakin masuk kita ke dalam industri, ini ada 6 nama saya tulis, ini yang di atas ada 3, Dentsu, MullenLowe, Mindshare. Dentsu itu terkenal sebagai advertising agency sebenarnya, karena mereka take it all, kayak mereka ada offline, ada online, kalian bisa media placement, mereka juga punya creative agencies di dalamnya. Pokoknya Dentsu take it all and do great. Dentsu ini milik Jepang, ada di Indonesia tentunya. Terus ada MullenLowe atau biasa dikenal dengan Lowe. Nah mereka itu base-nya adalah creative agencies, tapi sekarang mereka udah bisa masuk juga ke digital. Mereka ini adalah agensi yang terkenal menang-menang award karena mereka out of the box gitu. Ada Mindshare di sini tadi yang udah aku sebutin. Mereka do the right and best media placement. Mereka tuh sangat sering menang sebagai best media agencies of the year gitu. Nah, 3 ini ada BBDO, Ogilvy, TBWA juga termasuk agensi-agensi besar yang berpengaruh gitu dan sifatnya multinasional. Jadi 6 ini so far adalah yang megang lah istilahnya untuk advertising agencies. Nah, ini salah satu kampanye Dentsu, Meiji, untuk produk Meiji. Sebentar, saya akan kasih lihat kalian. Ini tidak terlalu memerlukan audio sebenarnya. Ini saya sebentar. Ini adalah kampanye. Ya, ini adalah kampanye yang dibikin Dentsu untuk brand Meiji, kalau nggak salah namanya. Nah, dia tuh menang silver di Spikes Asia. Jadi kalau kalian nggak pernah dengar Spikes Asia itu apa, Spikes Asia adalah
salah satu kompetisi di industri periklanan yang di tingkat nasional, tapi untuk ada batas usianya gitu, kalau nggak salah sampai umur 28 atau 30 gitu, dari 19 sampai 30, jadi kayak untuk youngsternya gitu, untuk si pemuda-pemudi lah yang ada di industri advertising ini. Nah, mereka ini bikin campaign yang, karena tadi udah aku bilang juga, Dentsu itu jatuhnya kategorinya advertising agencies, karena mereka tidak hanya memikirkan digital tapi sampai offline juga mereka pikirin. Nah, ini mereka membawa pesan tentang imun system. Meiji itu adalah yogurt, ya, produk yogurt, dan mereka mau orang-orang tuh ngerti imun sistem lo, dan lo bisa pegang dan lo bisa lihat gitu. Nah, akhirnya si Dentsu came out with ideas untuk bikin exhibition yang based on immune system gitu, untuk menggambarkan immune system tapi dalam formnya art gitu. Seperti itu, dan campaign ini membawa mereka akhirnya menang untuk Spikes Asia. Oke, next. Nah, sebenarnya gimana sih prosesnya kok bisa muncul ide-ide keren tadi, kok bisa ada visualisasi yang sampai bikin mereka jadi as the best ads gitu, most loved campaign, terus bisa menang Spikes Asia. Itu prosesnya gimana sih, kok bisa sampai ke sana, dan awalnya tuh gimana gitu. Nah, sebelumnya aku pengen ngasih tahu dulu nih role in agency atau advertising team. Nah, ini sebenarnya kalau dibagi sebagai tiga kategori utama, itu ada kreatif, terus ada manajemen and sales, sama terakhir analysis and placement. Kreatif itu isinya adalah kebanyakan memang orang yang biasanya design, art, atau communication gitu. Di sini yang aku bold ini adalah yang sering digunakan oleh perusahaan untuk naming the position gitu. Namanya biasanya mirip-mirip tapi kerjaannya biasanya sama tapi namanya beda gitu. Di agensi mana namanya account manager tapi di tempat lain namanya misalnya sales manager gitu. Nah, bisa dilihat di sini sebenarnya industri ini banyak banget posisi-posisinya. Nah, kalau misalnya untuk teman-teman yang dari administrasi bisnis sendiri, biasanya ada di management and sales, which is the core. I think in every business, management and sales itu core-nya ya. Walaupun memang advertising industry itu terkenal sebagai kreatif, sisi kreatifnya, tapi kalau di sana nggak ada director, kayak account directornya, nggak ada marketing manager, we don't have any clients then gitu. Jadi kayak kalian ada, kalau misalnya kalian mau masuk tuh biasanya di management and sales-nya. Atau kalau misalnya during the period, kalian juga bisa masuk join ke tim analysis and payment gitu. Kalau di sini, if you have like taking course or kalian memang hobi gitu ngedesain atau kalian suka nulis, kalian juga bisa, pasti ada juga kesempatan kalian kalau kalian punya portofolio gitu. Kalian bisa jadi copywriter atau bahkan kalian bisa jadi graphic designer atau ilustratornya gitu. Jadi kalau kami gitu dari komunikasi ya, biasanya kita akan langkah pertama kita adalah masuk dulu ke agensi, mau itu PR agency, advertising agency, karena di sana kita akan ditempa gitu untuk lebih kuat lagi, karena kerjaannya memang lumayan berat ya, atau mungkin berat banget rasanya bagi fresh graduate, tapi setelah after several years, kalian tuh akan memiliki nilai jual yang sangat tinggi gitu di mata brand, karena kalian udah memiliki time management dan pressure handling yang luar biasa gitu. Nah, ini adalah the major flow gitu. Apa sih, gimana sih flow-nya di dalam agensi itu sampai akhirnya muncul sebuah campaign gitu ya. Nah, yang pertama itu ada invitation for pitch. Pitch itu ya pitching lah ya, kalian ketemu klien dan kalian menyampaikan gitu proposal dan ideation-nya. Invitation for pitch ini biasanya dilakukan oleh, kalau misalnya kalian sistemnya adalah invitation, berarti ada brand besar yang mengundang kalian untuk masuk ke pitching di kantor mereka gitu ya. Jadi biasanya ini kalian nggak sendiri, ada beberapa agensi lain yang juga mereka panggil untuk pitch. Nah, abis itu brainstorm phase, tapi antara invitation for pitch dan brainstorm phase ini bisa dibalik, karena
kalian sebagai AE, account eksekutif atau account manager juga bertugas untuk approaching new clients kan. Nah, itu biasanya bisa brand besar, bisa brand kecil sih, tapi most of the time bisa kebanyakan medium, small or medium size business itu bisa kalian yang approach duluan. Misalnya kalian by email or by phone, pertamanya kalian harus riset dulu tuh, brand ini sebenarnya udah punya apa aja ya, mereka udah pernah melakukan iklan belum ya, di digital gimana ya. Nah, setelah kalian lakuin riset itu, kalian brainstorm sama tim kreatif gitu ya, sama tim analis juga. Gue lagi mau ngedeketin klien ini nih, tolong dong bikinin dulu dari sketch aja dulu, kira-kira kita bisa provide mereka advertising kayak apa, terus kira-kira payment-nya gimana, kayak gitu. Nah, itu bisa di awal. Nah, setelah kalian punya hasil brainstorm itu, baru kalian pitch. Jadi kalian bukan diundang dulu, tapi kalian yang come to them gitu. Nah, 2 proses ini biasanya bisa dibolak-balik gitu sih. Nah, invitation for pitch atau pitching itu adalah tugasnya manajemen and sales team, which is your area ya, sebagai anak ilmu administrasi bisnis. Terus untuk brainstorm phase ini hampir semua tim itu ikutan, mulai dari marketing and sales team, ada itu art director yang berarti adalah creative team, ada senior design grafis, A&P team itu tadi analytics and placement team juga ikut brainstorm, karena di situ kalian akan bikin the whole idea, the whole strategy about what you need to present to the client gitu. Terus habis itu baru making deck for pitch. Jadi kalian bikin decknya, deck itu presentasinya, terus itu udah mulai tektokan antara account manager atau AE dengan creative team, karena pasti presentasinya butuh desain gitu ya, supaya enak dilihat, kalian juga enak baca. Terus harus detail juga, di situ ada budget juga, sistem reportingnya gimana dan segala macam. Terus habis itu kita pitch deh tuh ke klien setelah selesai bikin deck. Itu tugasnya account manager atau BD atau nah biasanya account director atau creative director itu ikut gitu, supaya kalau misalnya secara visual butuh penjelasan, mereka yang turun untuk menjelaskan. Nah, habis itu the waiting itu biasanya memang butuh beberapa waktu sampai akhirnya keputusan itu keluar, apalagi kalau misalnya alurnya adalah perusahaan besar ngajak kalian pitch, berarti mereka punya beberapa kandidat dan mereka harus pilih dari situ. It takes like 2 weeks until 1 month. Terus abis itu udah nih kalian menang nih misalnya, atau kali kita dapat nih, nah pasti ada aja salahnya, pasti si klien minta revise pitch deck-nya. Biasanya tuh budget atau timeline tuh. Secara konsep kreatif biasanya mereka udah oke, jadi mereka yang akan banyak revisi itu timeline sama budget gitu. Nah, habis itu mulai deh campaign. Setelah deck-nya itu di-revise, udah oke semua, campaign-nya jalan. Nah, itu di bawah monitornya account manager atau account eksekutif, dan yang execute itu kreatif sama placement team, karena mereka itu adalah yang akan, misalnya campaign-nya setahun ya, itu kerjaan mereka setahun itu akan terus-menerus tuh, gitu. Nah, the period ya itu, campaign timeline campaign itu berjalan. Nah, itu semuanya kayak AM, AE harus monitor, terus mereka in contact sama klien, pasti ada feedback dari entah itu materinya atau postingannya, semuanya. Terus creative and placement team juga harus benar-benar detail baca briefnya, karena harus dieksekusi sesuai dengan ya sudah di-approve gitu sama kliennya. Dan tim analis harus prepare report. Nah, itu juga deal-dealan di awal. Reportnya mau mingguan kah, bulanan kah, atau 3 bulan sekali kah, atau kita ada review dari klien bulanan kah, seperti itu. Nah, end of campaign pun itu masih ada lagi. End of campaign itu kalian harus bikin report the whole campaign. Terus apakah KPI itu Key Performance Index yang adalah di pitching itu kalian sampaikan dan klien agree atau enggak. Misalnya KPI-nya adalah gue mau di akhir periode gue punya database 35.000 orang. Nah, itu sampai nggak tuh? Kalau misalnya nggak sampai, kenapa? Alasannya apa? Pokoknya itu adalah istilahnya masa-masa peradilannya lah dari klien gitu. Nah, dan itu juga menentukan apakah
mereka melanjutkan kerjasama dengan kita, ataukah mereka ya cut dan kita harus repitch lagi gitu. Nah ini cycle-nya sebenarnya muter gitu ya, akan berulang seperti itu gitu. Ini adalah 9 cycle-nya gitu di dalam advertising agency in general. Nah, important to note, brainstorm adalah salah satu fase atau cycle yang paling penting di dalam agensi karena 6 hal ini. Yang pertama, ketika kalian melakukan brainstorm, itu kalian menentukan big theme of campaign. Istilahnya itu adalah proses paling menentukan apakah klien nantinya suka sama ide kalian dan mereka mau hire kalian dan contract you as their agencies. Terus kalian juga menentukan the USP of idea that being offered. USP itu unique selling point. Apalagi kalau kalian punya saingannya, kalian punya competitors gitu, kalian pitching, kalian harus mikir kira-kira apa nih yang bikin kita beda dari 3 agensi lain atau 4 agensi lain yang bikin agensi kita bisa menangin pitch ini dan klien suka gitu, dan kita bisa menawarkan ke masyarakat ini loh produknya gitu. Terus ada the touch points tuh juga menentukan banget. The touch point itu lebih ke kita mau pakai media apa aja. Kita cuma mau pakai radio doang, nggak usah pakai TV. Atau kita mau di digital tuh cuma di Facebook doang, nggak usah pakai Instagram tapi pakai TikTok. Nah, touch points ini juga akan sangat menentukan budget soalnya. Kalian harus benar-benar di saat brainstorm itu benar-benar sudah atau akan melakukan riset yang mendalam terkait produk dan targetnya. Nah, ini juga sangat penting nih, how many people will be involved. Kebanyakan agensi sekarang gitu ya, palu gak ada, apa lu mau, gue ada. Tapi nggak ngelihat kemampuan timnya, yang akhirnya membuat project-project itu tidak perform maksimal. Dan akhirnya entah jadi satu orang kerjain beberapa pekerjaan, terus KPI nggak kesampaian. KPI itu adalah yang poin selanjutnya. Karena KPI itu sangat menentukan klien itu akan percaya lagi sama kita atau enggak. Key performance indicator itu adalah apa yang kita bilang ke klien kita bisa capai. Gitu. Ukuran tolak ukur kita sukses atau enggak dalam campaign ini itu adalah KPI. Kita juga harus dari kita brainstorm itu kita harus wise juga. Sebenarnya kita bisanya ngapain nih, kalau emang kita nggak bisa generate sales, ya jangan bohong gitu. Kayak, ya kayaknya kita bisa deh jual produk ini 3 juta pieces di akhir periode, terus ternyata nggak kesampaian, then how gitu. Terus abis itu the budget. Nah, budget ini juga harus dipikirin, nggak cuman buat keberlangsungan campaign, tapi juga gimana budget ini bisa menggaji orang-orang yang mengerjakan proyek, mungkin untuk operasional kantor juga, terus mungkin ada insentif untuk si tim marketing dan salesnya juga. Nah, ini adalah 6 hal yang sangat penting di dalam proses brainstorm, harus juga dipikirkan gitu. Nah, sejauh ini ada yang mau ditanya dulu nggak nih dari teman-teman? Ada yang mau ditanya? Atau bingung? Atau ada istilah-istilah yang kalian baru dengar terus kayak mau ditanya lebih lanjut gitu? Ada? Nggak ada? Sudah jelas semua nih ya? Oke. Aku lanjut kalau gitu. Ini suara aku kedengeran kan ya, tapi guys, halo? Kedengeran? Kedengeran, Bu. Kedengeran, Bu. Oke, thank you. Nah, ini juga important to note. Nah, ini adalah berapa nih? Nah, 8 teknik seorang advertiser menyampaikan visualnya atau campaign-nya atau message-nya gitu ya. Yang pertama itu adalah association. Association itu adalah associate brand with positive image. Misalnya, kalian dengan menggunakan produk A, berarti kalian telah menyelamatkan 1000 kura-kura di laut. Nah, itu kan positive image ya. Jadi kalian pakai brand itu kayak, wah gue orang baik, kayak gitu. Nah, terus selanjutnya testimonial. Show testimony from many people or famous people. Misalnya kayak iklannya Pantene deh. Mau di Ayunda pakai Pantene gitu, terus dia bilang, rambut aku berkilau, aku gorgeous gitu dengan produk ini ya. Itu salah satu contoh menyampaikan message atau beriklan dengan teknik testimonial.
Nah, selanjutnya adalah bandwagon. Bandwagon itu make people feel excluded if they are not using the product. Misalnya, 9 dari 10 orang menggunakan sepatu Brodo. Kok kamu enggak? Nah, itu kamu akan secara emosional atau secara psychological kalian akan berpikir excluded, atau semua orang Indonesia pakai kecap bango, terus kalian nggak pakai kecap bango, berarti kalian krisis identitas gitu. Gue bukan orang Indonesia dong gitu. Terus abis itu plain false. Plain false itu artinya the product features country image, common people, and homemade. Jadi kalau ini juga bisa nih mirip sama bandwagon tadi. Produk-produk ini tuh menunjukkan misalnya pakai barang-barang homemade gitu. Terus atau kalian pakai barang-barang dari suku mana gitu ya. Misalnya suku misalnya dari NTT, kalian pakai batik atau baju yang ditenun sama orang sana. Jadi tuh kayak menunjukkan bahwa ini country image gitu, kayak ini Indonesia banget. Nah, itu mirip-mirip tuh sama bandwagon tuh. Cuman biasanya Plain Fox ini lebih ke gimana dia merasa merasa bagian dari sebuah kesukuan atau kenegaraan atau dari sebuah komunitas kayak gitu. Terus ada snob appeals, appeal to people who are think superior atau high class. Ini barang-barang eksklusif biasanya atau yang luxury gitu. Misalnya kalian beli Harley Davidson, wah itu pasti ngerasa gue nih anak moge nih, masa yang motor-motor yang lain mah nggak ada tuh gitu misalnya. Terus sex appeals, using character or person or story which make people attracted deeply. Sex appeals ya ini sangat fisikal ya, sangat bagaimana kalian melihat bentuk, melihat bagaimana sesuatu itu di wrap gitu ya. Ambil contoh yang paling real adalah Victoria's Secret gitu ya. Mereka benar-benar menunjukkan itulah, as you know. Terus play with emotion itu using humor, sadness, fear, or anger. Ini bisa macam-macam. Misalnya kalian biasanya ini campaign yang social or having specific issues gitu, kayak misalnya korban bencana alam gitu, itu terus kayak dikasih lihat gimana keadaan mereka sekarang, betapa susahnya mereka sekarang gitu, atau betapa luka-lukanya mereka. Nah kayak gitu, itu play with your emotion gitu. Yang terakhir logical appeals, itu yang paling real lah, kayak mereka showing data, kayak 98% orang Indonesia menggunakan bata gitu. Terus atau 30% masyarakat Indonesia sangat puas menggunakan apa gitu. Nah, itu pakai logical appeals. Jadi orang-orang, oh ada datanya ya gitu, benar-benar, atau bahkan mereka iklannya pakai infografis gitu. Nah, itu tuh logical appeals namanya. Nah, ini adalah 8 teknik yang paling umum digunakan oleh para pengiklan. Tuh. Nah, sekarang aku mau kalian lihat iklan-iklan ini dan kasih tahu dari 4 iklan ini masing-masing tuh pakai teknik yang mana. So I hope you are really active here and I will show you again these techniques. Terus ini iklannya, ya. Kalian silakan pilih yang mana. Terus kasih tahu saya menurut kalian ini pakai teknik apa ya. Tuh. Silakan, teman-teman. Saya mau coba lagi, Bu. Boleh, silakan. Yang Mentos itu kayaknya pakai yang bandwagon deh. Oke, kenapa? Karena kan itu ada tulisan I eat Mentos dulu, jadi kayak seseorang saya aja makan Mentos gitu, masa kamu enggak gitu. Jadi kan feel excluded-nya ada gitu. Oh, oke. Oke, menarik. Thank you. Oke, selanjutnya ada lagi teman-teman? Nanti aku akan bahas satu-satu. Ada lagi? Yuk, 3 orang lagi. Aku mau coba jawab. Boleh. Ini dengan siapa ya? Nanda. Oke, Nanda. Silakan. Yang mana? Mungkin yang iklan yang di tengah, yang di bawah, yang stop climate change before it changes you. Oke. Apa itu tekniknya? Kalau menurut aku sih mungkin itu tekniknya yang play with emotion. Jadi
kalau misalnya dari contoh situnya kan ada using humor, sadness, fear, or anger. Mungkin kalau misalnya dari iklan yang tadi tuh itu menggunakan ketakutan kali ya, apalagi itu visualisasinya juga kayak muka kepala ikan tapi di badan manusia gitu. Mungkin itu sih. Oke, thank you Nanda. Ya, selanjutnya teman-teman. Yuk, jawab yuk. Atau Pak Daniel, silakanlah pakai metode tunjuk lagi. Halo Pak Daniel. Oke, Rahmat, silakan. Ya, boleh. Halo Rahmat, silakan. Halo. Tidur kayaknya Pak. Iya nih, kayaknya tidur ya Rahmatnya. Kemana nih? Richard Owen aja mungkin. Ya Pak. Kalau pilih yang mana Richard? Yang kiri, Bu. Yang mana nih, yang Mentos? Yang Mentos. Apa tuh yang Mentos? Kalau menurut saya mungkin bisa association, Bu. Soalnya kan penjelasannya associate brand with positive image, itu kan dia pakai Albert Einstein, jadi mungkin kayak dia mau menyampaikan Mentos tuh buat orang pintar gitu lah, Bu. Oke, thank you. Ya, makasih, Bu. Oke, yang Coca-Cola nih ada yang mau jawab nggak nih? Coca-Cola sama Maybelline. Bu, mau coba jawab lagi ke Diana yang Maybelline maskara. Menurut saya yang Maybelline itu dia pakai teknik yang bandwagon. Kenapa? Soalnya di situ ada tagline apa sih? Sorry Bu, tadi ada tagline apa sih tadi? America's Favorite. America's Favorite Mascara kan. Sedangkan di penjelasan bandwagon itu kan dia bilang kalau misalnya make people feel excluded if they're not using the product. Nah itu kan berarti kan kalau misalnya nih kayak orang Amerika pas ngelihat iklan itu, misalnya cewek-cewek Amerika ngelihat iklan itu, terus dia nggak pakai misalnya nggak pakai maskara dari si Maybelline ini, pasti mereka kayak ngerasa lah kan gue orang Amerika nih, masa gue nggak pakai gitu loh gitu. Mungkin itu sih. Oke, thank you ya. Nah, yang terakhir nih Coca-Cola nih. This easy one. Anyone will try? Ada? Nggak dihukum Rahmat tadi baru bergabung ya. Silakan Rahmat. Ayo, silakan, dicoba deh Rahmat. Coca-Cola gimana. Boleh lihat si tekniknya boleh. Yang di atas. Silakan. Mungkin association kali ya. Soalnya dari tagline-nya open happiness. Oke, thank you Rahmat. Oke, makasih semua yang udah coba jawab. Terima kasih. Saya akan bahas dari yang paling kiri dulu. I eat Mentos, do you? Tadi ada yang jawab apa tuh? Association ya, ada yang jawab association. Satu lagi apa ya tadi ya? Bandwagon ya. Nah, sebenarnya untuk sebenarnya gini, kalau misalnya ngomongin techniques and it related how you perceive the message ya. Tapi makanya aku nggak akan pointing fingers dan bilang itu salah. Tapi kalau dilihat dari penokohannya, dari kalimat yang keluar, sebenarnya ini berkaitan dengan testimonial. Jadi gimana Mentos ini bilang, ini Albert Einstein aja makan Mentos, ya masa lo enggak? Gitu loh. Ini orang yang bikin sama dengan MC kuadrat loh gitu. Istilahnya itu testimonial gitu. Yang mau dikasih tahu walaupun ya it's not real, tapi bagaimana si pengiklan ini membungkus message itu. Jadi pengennya yang kelihatan di masyarakat adalah ya Albert Einstein ini bilang Mentos itu helping people get ideas menurut Albert Einstein gitu. Nah, tadi yang Coca-Cola benar itu berhubungan dengan association.
karena dia bilang kalau lo buka Coca-Cola atau lo minum Coca-Cola, lo itu membuka kebahagiaan lo gitu. Ceritanya lo akan being a happy person. Yang selanjutnya, stop climate change before it change you. Benar, it plays with your emotions because they share fear, so that you change your behavior gitu. Nah, yang terakhir ini Maybelline, benar, itu adalah bandwagon karena dia ngasih lihat America's favorite mascara, 100% of great looks, one great little tube gitu. No wonder one is sold in every 1.7 seconds. Nah, ini benar-benar bandwagon lah ya. Bagaimana mereka ngasih lihat bahwa Maybelline ini kejual banget loh di Amerika. Ini tuh Amerika banget lah pokoknya. Kalau lu orang Amerika ya lo harus pakai Maybelline gitu. Nah, yang terakhir nih, now and then. Gimana sih industri iklan itu sekarang dan nantinya? So, how is it? Back then, advertising agency should be creative from the very first start. Ya, karena dulu itu benar-benar kayak yang bikin advertising agency orang komunikasi, ya anak-anak kreatif atau anak-anak desain gitu. Iya, sekarang tuh nggak gitu. Sekarang tuh banyak yang membangun agensi, ya basicnya benar-benar orang bisnis gitu, yang benar-benar nggak ada background seninya atau desainnya atau komunikasinya, ya bisnis aja. Bahkan yang mulai yang menjadi karyawan tetap gitu istilahnya malah orang sales dan marketingnya, anak-anak desainnya atau anak-anak artnya, kopinya itu malah di freelance gitu. Sekarang trennya lagi gitu. Nah, terus most agencies now is accepting digital, ya, because if you are not going digital, then you are going nowhere, ya. Jadi ya kayak tadi Loewe, itu agensi Mullen Loewe itu sebenarnya sangat idealis gitu. Mereka jatuhnya cukup telat gitu, accepting digital, maksudnya accepting brand who want to go digital gitu, karena mereka mau stay, we are creative agencies, jadi mereka belakangan lah gitu ya, tapi ya they need to keep up with the industry. Jadi mereka juga accepting digital sekarang. Jadi most agencies udah open for digital gitu. Selanjutnya, big companies start to build their own agencies or advertising team. Jadi, oke, dulu aku tuh ada di dalam sebuah agencies yang handling Unilever. Unilever itu dulu sistemnya mereka akan point 5 agencies that will handle all of their brands. Jadi ada 5 agensi di Indonesia, cuma 5 yang akan handle brand-brandnya Unilever. Nah, brandnya tuh diputer-puter aja tuh di 5 agensi itu. Tapi sekarang sistemnya udah gak kayak gitu lagi. Agensi si Unilever itu bahkan hijacking, kayak ngambil atau recruiting leader-leader dari si agensi-agensi ini. Mungkin ada yang diambil dari leader kreatifnya, leader business development-nya, leader apanya, dan itu diambil sama Unilever buat bikin advertising team sendiri dalam company-nya. Jadi jatuhnya jadi pegawainya Unilever gitu. Nah, terakhir, currently in Indonesia open a small agencies is a trend. Jadi banyak banget para sesuhu lah kita bilangnya, para senior-senior di advertising agencies ini buka agensi-agensi kecil. Biasanya sih digital atau kreatif agency. Jadi mereka tuh meng-hire juga istilahnya junior-junior yang potensial, dan junior-junior ini tentu punya trust yang tinggi ya sama para sesuhu ini, dan akhirnya mereka ikut di dalam agensi lokal ini. Nah, surprisingly bahkan mereka juga menang award gitu ya, karena ya memang isinya juga udah pada yang jagoan-jagoan lah di advertising industry gitu. Ini adalah 4 tren yang sedang berkembang dan mungkin kedepannya juga akan semakin berkembang di industri periklanan gitu. Well, that's it from me. I'm done, Pak Daniel. Mungkin kalau ada yang mau bertanya atau mau sharing atau masih ada yang bingung, silakan banget, aku open. We have like 9 minutes for questioning. Oke, baik. Terima kasih Bu Sayu untuk sharingnya terkait dengan dunia advertising agency ya. Jadi ternyata dalam advertising agency ini prosesnya tidak sesederhana ketika kita lihat ya. Kita menikmati TV gitu ya, kemudian kita menikmati iklan 15 detik mungkin ya, yang ketika kita nonton YouTube keluar pop-up, yang kadang-kadang mungkin sebagai penonton kita merasa itu mengganggu gitu ya. Tapi ternyata proses kreatifnya panjang sekali ya, Bu Sayu ya, tidak sesederhana itu ya. Dan juga banyak sekali hal-hal detail yang perlu diperhatikan dalam proses pembuatannya.
Oke, teman-teman silakan jika ada pertanyaan ya kepada Bu Sayu terkait dengan advertising, silakan. Ya, silakan teman-teman. Atau ada yang mulai tertarik nih sama industri ini gitu. Sounds Bu, very pengen scary nanya. sih. Ya, gimana? Pengen nanya sih, kalau misalnya berarti kan sebuah company itu kan mempunyai tujuan dalam sebuah ads-nya gitu, message yang pengen disampaikan. Tapi kan sebenarnya interpretasi audiens terhadap suatu ads itu sendiri kan sebenarnya bisa berbeda-beda ya Bu. Nah itu gimana sih maksudnya kayak how to mengelola itu gitu, misinterpretation of ads-nya itu sendiri gitu. Oke, company, jadi kalau misalnya company itu nge-brief agensi, they will not go to the detail, bahkan kayak ya mereka kayak ya you are the expert, you need to know what I want gitu loh, kayak gitu. Nah jadi itu memang pure tugasnya agensi gitu, gimana supaya masyarakat dapat message-nya dengan baik dan benar gitu, walaupun kita bahkan bikin campaign yang gokil banget kayak gimana, tapi kalau orang misinterpretation sama tujuan kliennya, ya the blame on us. Itu benar-benar pure di agensinya gitu. Client never wrong, if client wrong, then go back to number one gitu. Selalu kayak gitu. Jadi kenapa brainstorm itu adalah proses yang sangat penting? Karena itu adalah salah satu faktor yang tidak boleh terjadi. Mengukur pandangan dan kira-kira dengan campaign ini pandangan orang tuh ada kepecah keberapa ya probabilitasnya, dan gimana supaya kita punya nih 3 kemungkinan terbesar orang-orang akan berpandangan ini. Jangan sampai tiba-tiba ada yang berpandangan gitu, karena itu akan tidak terakomodir gitu dengan plan kita. Kayak gitu. Jadi that's our job to make it not happen sih. Gitu Mira. Ya makasih Bu. Tapi Ibu sendiri ini pernah nggak sih kayak dapat klien yang emang bukan orang Indonesia gitu? Iya, pernah. Kenapa? Kenapa? Nggak apa sih, aku penasaran aja sih apakah ada language or culture barrier-nya gitu yang harus susah juga kan Bu, berarti kita harus nyesuaiin audiens mereka juga gitu kan. Oke, kebetulan waktu itu saya nge-handle even bir ya. Saya tuh handle produk lebih ekstrim lagi. Udah kliennya bule, produknya bir gitu ya. What we need to do adalah justru mereka tuh open banget karena mereka harus menyesuaikan dengan culture di sini. Jadi mereka sangat terbuka, walaupun memang awal-awal kayak mereka banyak nggak terima lah ya, kok produk gue kayak diumpet-umpetin sih, kok nggak boleh ditunjukin di mana-mana sih, ini gimana sih kayak gitu kan. Cuman memang itulah di situ perannya AE dan account manager, bagaimana mereka berkomunikasi menyampaikan bahwa berbagai insight yang telah dikumpulkan sama tim analytics dan tim kreatif gitu, supaya kliennya ngerti bahwa culture yang ada di sini itu berbeda, dan kita berkomunikasi sama mereka juga enaknya gimana, itu juga adalah tugas dari tim AM dan AE gitu, dan account director tentunya. Bagaimana kita ya pasti ada communication barrier di situ ya, apalagi yang nggak semua juga fasih berbahasa Inggris. So that's why I think English is the most important thing that you need to have if you want to join advertising agencies, karena you never know what kind of person you will face gitu sih. Gitu Mira. Makasih Bu. Thank you ya. Oke, sama-sama. Oke, silakan teman-teman lain jika ada pertanyaan ya. Saya mau nanya lagi sih. Boleh, silakan. Untuk Ibu Sayu, kan Ibu tuh udah bisa dibilang cukup lama ya berkecimpung di dunia advertising. Nah, menurut Ibu apa sih challenge yang benar-benar benar-benar ya challenging banget, tapi itu benar-benar kayak wah seru nih gitu loh dalam menjalani di dunia advertising itu? Every time we got a new client, itu tuh selalu two side of coin sih. Pasti aku tuh awal join tuh sebagai tim kreatif ya, aku sebagai copywriter.
itu tuh selalu menyenangkan gitu. Oh, berarti kita akan punya apa ya? Kita akan punya tantangan baru, kita akan punya masa-masa di mana kita perlu memikirkan inspirasi baru, bagaimana mengemas produk dengan kalimat-kalimat yang gimana gitu ya. Di sisi lain tentu deg-degan banget ya, karena ini klien baru, kita nggak tahu, bahkan aku pernah juga pegang brand yang bener-bener baru mau launching, so itu bener-bener start from the scratch, from the research gitu ya. Ya itu selalu two side of coin sih, kita selalu deg-degan tapi excited also gitu, when we got the new brief, new clients gitu, atau even ketika brand yang udah lama ya, misalnya ya waktu itu memang kantor aku menghandle yang Magnum ya, Magnum Mini yang kita handle itu seru sebenarnya. Magnum kan akhirnya ngeluarin brand baru gitu ya, maksudnya lini produk baru ya, tapi deg-degan juga gimana nih, mereka punya budget segila-gilaan itu, mereka eager untuk ngeluarin duit segede itu, dan kita harus make it sukses kayak gitu. Itu sih, Feby. Berarti itu sebenarnya walaupun yang bisa saya tangkap, walaupun emang challenging banget, sebenarnya hal kayak gitu tuh sebenarnya seru ya, Bu? Seru banget. Dijalanin gitu. Betul. So that's why advertising is a very youth industry sebenarnya, karena kalian yang sedang berapi-api ini dan sedang ingin mengeluarkan semua ide, passion kalian tuh, itu sebenarnya tempatnya banget gitu. Oke, makasih Bu. Sama-sama. Maybe Ya, the last silakan, one ya. Silakan teman-teman. Mungkin kalian juga mau siap-siap buka puasa ya ini. Ayo teman-teman, dimanfaatkan untuk kesempatan ini ya, sangat bermanfaat tentunya untuk kalian untuk memahami advertising dari sisi praktisi ya, teman-teman. Ada Oke, lagi sambil nunggu pertanyaan mungkin ya dari teman-teman, saya yang mau nanya nih Bu Sayu. Ya. Nah Bu Sayu, kalau kita perhatikan kan di televisi kadang-kadang ada sebuah brand ya, sebuah brand kopi ya pada masa itu menayangkan iklannya itu pesannya sama tapi ditayangkan 3 kali dalam waktu yang berdekatan. Nah kira-kira apakah ada alasan dibalik dengan strategi tersebut? Oke. I forgot the product ya. Iya. Apa tuh? Oke. Kalau itu, ini mungkin aku mute, Pak, ini kenapa nih dia? Kevin. So, kalau misalnya iklan di repetitif itu sebenarnya memang salah satu efek psikologis jadinya. Orang kesel, tapi they will try to find out what this is about gitu loh, kayak gitu. Sebenarnya itu dominoes effect yang diharapkan ketika orang membayar dengan satu iklan membayar beberapa spot, karena itu kan pasti mahal ya. Cuman sebenarnya itu yang disasar gitu. People will hate it, but they will find my product gitu. Oke Bu Sayu, jadi mirip-mirip seperti iklan sebuah cracker ya, kita ingat dengan gerakan-gerakannya. Iya, betul Bu Sayu. Tapi mungkin secara penjualan nggak langsung berdampak ya, tapi brand awareness-nya jadi sangat kuat ya Bu Sayu. Betul. Itu benar-benar ya, like the sosis so nice, the tori, they have ada agensinya dan kita tahu, dan memang mereka tuh tipikal bikin kampanye tuh kayak gitu. Oke, tipikal campaign yang nggak pernah bikin orang bisa lupa ya Bu Sayu ya. Betul. Saking ya, yang diserang tuh memang itu. Juga. Betul. Oke. Ya teman-teman, terakhir ya, silakan jika ada pertanyaan. Mau tanya lagi deh, satu pertanyaan lagi. Boleh, berarti kalau misalnya tadi ngomongin apa sih typical campaign, berarti itu ternyata bisa dibilang setiap perusahaan tuh punya versinya masing-masing gitu ya buat meluncurkan kampanye gitu. Gini, kalau agensi itu karena jadi kalau misalnya soal creativity tuh
agensi sangat bergantung pada AD atau CD. AD itu art director, CD itu creative director. Most of them adalah entah itu memang basicnya anak desain atau seniman. Jadi kalau misalnya kalian kerja di sebuah advertising agency, pasti ada apa ya istilahnya gaya, stylenya mereka gitu. Ada yang stylenya bener-bener art gitu, bener-bener kayak mau nonton iklan aja mikir banget gitu ada kan, atau ada yang selight kayak tori-tori cheese cracker aja gitu. Tapi it works. Nah, jadi setiap agensi tuh punya strong atau strength point-nya mereka gitu lah. Jadi itu yang membuat juga istilahnya klien itu ngelihat lo pertama kali. Jadi kayak misalnya ada 3 agensi, terus mereka dikasih tahu karakternya gini. Nah, mereka tuh jadi ngeh, oh ini nih kayaknya agensi yang cocok sama gue. Kayak gitu. Oke, makasih Bu. Sama-sama. Oke, baik. Terima kasih teman-teman dan terima kasih Bu Sayu ya untuk sharingnya yang sangat bermanfaat tentang advertising. Kita jadi tahu banyak ya tentang dunia advertising yang selama ini itu mungkin terlihat kayaknya simple gitu ya. Oh, terlihat enak dinikmati tapi tidak enak ya. Ternyata proses pembuatannya itu painful juga ya. Ternyata ada 9 tahap yang complicated dan pastinya juga effortnya memerlukan kreativitas, memerlukan konsistensi dan juga memerlukan effort ya dalam setiap detailnya. Oke, sebelum kelasnya kita tutup, mungkin kita foto bersama dulu ya, teman-teman. Silakan boleh dinyalakan kameranya, teman-teman, dan nanti Nanda tolong bantu untuk memberikan aba-aba screenshot ya. Ayo, mari teman-teman, supaya kita bisa segera mengakhiri kelasnya. Nanda sudah boleh di take over, silakan jika mau di aba-aba. Ini nggak semua on cam nggak apa-apa Pak? Saya panggilin dulu ya, Muhammad, Gadis, Makvin, Eva, Runi, silakan boleh dinyalakan, Alvan. Fahdan? Ya, Nanda mungkin bisa dipanggilin aja siapa yang belum nyala. Kayaknya 3 lagi ya. Kalau di saya sih tinggal Gadis sama Makvin. Oh, oke, ya sudah, nggak apa-apa. Mungkin sudah bisa dimulai aja. Udah. Ya, saya screenshot sekarang ya. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Udah, Pak. Oke, baik. Terima kasih, Nanda. Dan terima kasih, Bu Sayu, untuk kesempatannya ya, untuk sharing di kelas komunikasi pemasaran terpadu. Mudah-mudahan nanti sesudah UTS, Bu Sayu nanti berkenan lagi ya, untuk 1 sesi lagi, nanti terkait dengan hal-hal yang menjadi expertise dari Bu Sayu. Oke. Thank you guys. Mungkin kita akan akhiri untuk kelasnya sampai di sini. Terima kasih untuk kehadirannya, teman-teman. Selamat sore, selamat beraktivitas, selamat berbuka puasa, dan sampai bertemu minggu depan. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Bu. Thank you. Bye.